Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan, saya Jenisa Diniarti, mahasiswi UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Geografi. Akan sedikit menjelaskan tentang geomorfologi regional Sumatera, guna memenuhi tugas dari Ibu Khairiyati Rauzis MPD, mata kuliah Geomorfologi Indonesia. Langsung saja, geomorfologi regional Sumatera itu. Yang pertama, Forest Island atau Kepulauan Busur. Yang kedua, Forest Basin atau cekungan busur depan. Dan yang ketiga, sejarah terbentuknya Bukit Barisan. Forest Island atau Kepulauan Busur depan. Busur kepulauan merupakan salah satu tipe kepulauan yang biasanya terdiri rantai gunung api dengan susunan berbentuk busur dan sejajar serta dekat dengan batas antara dua lempeng tektonik yang saling bertumbukan. Sebagian besar busur kepulauan terbentuk sebagai satu lempeng samudra yang menujam ke lempeng lainnya, dan di hampir semua kasus memproduksi magma di bawah lempeng yang ditujamnya. Ada busur kepulauan yang merupakan bagian dari sabuk pegunungan yang biasa disebut busur vulkanik. Yang selanjutnya, Forest Basin atau cekungan busur depan. Busur Sunda terbentuk dari pertemuan antara lempeng Indo-Australia yang menunjang lempeng Eurasia. Lempeng Indo-Australia menunjam Indonesia dengan kecepatan 6-7 cm per tahunnya. Letak penunjam tersebut di bawah Jawa dan Sumatera. Arah subduksi di Jawa hampir tegak lurus dengan palung Jawa sebagai jalur subduksi, sehingga disebut subduksi tegak. Pulau Sumatera sudah ada sebelum proses sumber subduksi, sehingga disebut busur kontinen bukan kepulauan, yang mana dibuktikan oleh Hamilton 1979 yang menemukan batuan granit berumur 240 juta tahun yang lalu atau zaman Trias, sedangkan zaman subduksi dimulai pada zaman Cretaceous atau 100 juta tahun yang lalu. Penampakan sistem subduksi yaitu outer rise, palung, punggungan busur luar, cekungan busur luar, punggungan busur dalam, cekungan busur dalam berkembang dengan sangat jelas melintang pulau Jawa sampai Sumatera. Busur Sunda dibagi menjadi dua, yaitu busur Sunda Barat dan busur Sunda Timur. Ciri-ciri tektonik di busur Sumatera yaitu Bukit Barisan, sesar Sumatera, cekungan minyak, ngarai, pegunungan vulkanik. Sejarah terbentuknya Bukit Barisan. Pegunungan Bukit Barisan adalah jajaran gunung yang membentang dari ujung utara Aceh sampai ujung selatan Lampung di Pulau Sumatera, yang memiliki panjang lebih kurang 1.650 km. Disebut Bukit Barisan barangkali karena jajaran pegunungannya yang sambung menyambung. Namanya sejajar Pulau Sumatera. Adapun bukit dan bukan gunung, karena dalam terminologi Melayu, lama kedua nama ini sebenarnya identik. John Crawford dalam bukunya A Descriptive Dictionary of the Indian Island and Adjacent 1856 menyebutkan bukit dalam bahasa Melayu sama artinya dengan gunung dalam bahasa Jawa. Kedua istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan nama tempat yang tinggi. Sejarah kejadian Bukit Barisan. Yang pertama, Mesozoikum bawah. Bukit Barisan masih merupakan foredip dari Orogen Malaya, terisi dengan sedimen marin. Terjadi penyusupan batuan opiolit, larva basah atau ultra basah, sebagaimana dapat dijumpai di pegunungan Garba dan Gumai, Sumatera Selatan. 2. Kapur atas mengalami pengangkutan terjadi intrusi batuan granit
dalam batuan sedimen slide, masa Mesozoikum pegunungan yang terbentuk ini sifatnya masih mampu dan dikenal sebagai protobarisan. 3. Paleogen, Oligen, Miosen. Terjadi penurunan protobasin secara pelan-pelan asteanolit yang terdiri dari materi magma dengan pemanasan sedang sehingga temperas menyebar ke arah sisi bagian luar. Di Sumatera Selatan, penurunan ini disertai dengan aktivitas vulkanisme menghasilkan batuan andesit tua. 4. Intramiosen mengalami pengangkutan dua disertai intrusi batolit mendekati permukaan bumi membentuk vulkan-vulkan andesit tua. Pengangkatan massa ini bersifat vulkanis dengan asam dan sedang. Sebagai kompensasi dari pengangkutan ini terbentuknya foragip dan backtip yang kemudian terisi sedimen. Intrusi magma asam menyebabkan keluarnya larva dan istis yang dapat dijumpai di Bengkulu berupa tuftasitis. Desit adalah andesit yang kaya dengan kuarsa. Butir-butirnya kasar, tidak seperti andesit yang berbutir halus. Reaksi gravitasional terhadap pengangkutan dua mengakibatkan puncak Gentingklin, bukit barisan pecah-pecah, menghasilkan seleng atau graben antara Batang Angkola, Batang Toru di Sumatera Utara. Materi sedimen di backtip di sekitar Palembang, Mangkani, Batakland mengalami pelipatan. 5. Neogen, Pliocene. Bukit barisan mengalami penurunan lagi secara pelan-pelan, kemudian terisi dengan sedimen. 6. Pliocene, Pleistocene. Bukit barisan mengalami pengangkatan 3, di mana seharusnya sudah tidak terjadi vulkanis, namun terjadi pengaktifan kembali vulkanisme. Gaya tarik ke dasar laut yang dalam di sebelah barat menyebabkan keretakan-retakan yang memungkinkan magma masuk menyusup lewat retakan tersebut. Akibatnya, Gentingklin patahan memanjang di sekitar Slang membentuk lembah semangka yang bermula dari Teluk Semangka di Tenggara sampai lembah Aceh di barat laut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Assalamualaikum.